Nah, jadi massa itu punya dimensi. Apa dimensi massa? Dimensi massa itu adalah M besar. Ingat ya, M besar atau M kapital itu mempengaruhi. Jadi harus dibuat. Kemudian ada dimensi dari panjang. Nah, panjang itu dimensinya adalah L besar. Oh. Kemudian ada waktu. Waktu atau ya waktu ini. Di sini waktu itu dimensinya adalah T besar. Nah, kemudian sini kita lihat rumus energi potensial itu apa? Di sini kan dia udah dibuat nih. M, G, H. Nah, sekarang kita main satuan. Rumus energi potensial itu MGH, berarti massa. M itu kan massa, massa itu kilogram. G itu gravitasi itu meter per sekon kuadrat. Terus, nah ini ketinggian, H itu ketinggian, ketinggian itu masih meter satuannya. Jadi kita harus tahu satuannya masing-masing. M itu apa, G itu apa, H itu apa. Nah setelah tahu nih, massa itu kan kilogram. Nah kilogram itu tadi massa itu dimensinya apa? Itu M besar. Lalu ada nih meter kali meter jadinya meter kuadrat. Jadi karena meter kuadrat, maka di sini dia merupakan satuan panjang kan. Panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu sekon. Nah, jadi massa M kuadrat berarti L pangkat 2. Gitu. Kenapa? Karena kan meter kali meter kan meter kuadrat. Kemudian sekon kuadrat. Sekon kuadrat itu apa? Berarti detik. Karena dia ini dibagi per, maka ketika kita buat naik ke atas, maka pangkatnya jadi min. Ini kan sekon kuadrat itu harusnya T pangkat 2. Karena naik, dia naik di sini, jadi nggak pakai per, makanya T pangkat min 2. Paham? Ya, Nah, kamu tahu rumus gaya? rumus gaya. Mm-mm. Rumus Nggak, gaya. Udah nggak lupa? tahu. Iya. Rumus gaya F itu sama dengan M kali A. M itu massa, A itu sama kayak G, meter per sekon kuadrat. Coba cari kira-kira dimensinya apa. Lagi nyari ya. Halo? Ya, Kak. Oke. Yang F sama dengan M kali A. Iya, M kali A. A itu sama satuannya sama kayak G.
Nggak tahu Kak. Oke, masukin satuannya ya, sama kayak yang tadi yang saya lakukan. Jadi FM itu massa, massa itu massa itu kilogram, A itu meter per sekon kuadrat. Nah, coba susun dimensinya yang kayak gini. M, L, T. Masih gitu. Lagi nyari ya. Yuk, usaha dulu ya. Iya Kak. ML T-2 Pak. M, L. T-2. Nah, kayak gitu. Ya, paham ya? Mm-mm. Nah, coba lagi. Itu kan tadi gaya. Sekarang coba tekanan. Ya, tekanan itu P sama dengan F per A. F itu tadi kan gaya. Gaya itu kan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, itu dibagi dengan luasnya itu meter kuadrat. Atau gini, rumusnya kilogram meter per sekon kuadrat meter kuadrat. Nah, ini meter sama meter masih bisa dicoret, coret ya. Jadi tinggal ini. Coba buat sendiri.
Lagi nyari ya. Oke. Kalau sudah kabarin ya. Ini kita lanjut next bahasanya. Tapi ini udah dibahas di sekolah. Hmm? Ini udah dibahas di sekolah. Belum, itu langsung dikasih bahasannya aja sama gurunya. M ML min 1 T min 2 Kak. ML T-1 T-2 gimana ini? ML min 1 T min Ini 2. oh M ya M L min 1 T pangkat min 2 kayak gitu. Oke, paham ya? Hmm. Nah, untuk nomor 9 itu coba di arrange dulu ya. Kenapa sih bisa dapatnya ini? Oh, berarti dia gini. Ini X. Kamu boleh kerjain dulu nggak nomor 9? Saya pengen lihat. Ini nomor 9 ini sama, mencari MLT juga. Nanti kirim ke aku. Boleh? Hmm. Oke. Dulu ya cara-caranya. Nanti sambil dijelasin ya. Emang kamu bakalan ujian ya nanti ya? Apa Kak? Kamu bakalan ujian. Hmm? Kamu nanti ujian. Hmm.
Udah. Ya, kalau udah dikirim ya. Udah belum? Belum, Wak. Nggak tahu kah? Hmm, itu kan X itu kan sama dengan akar dari A per B. Terus A-nya itu kilogram per meter sekon pangkat U2. Jadi nih kilogram, meter, dibuat kayak gitu. Kilogram per ya berarti. Jadi dia itu adalah kilogram per meter sekon kuadrat. Terus dan satuan B itu adalah, nah ini kan berarti dibagi kilogram per meter pangkat 3 sekon pangkat 4. Nah ini diakarin. Nah dengan caranya seperti ini kita bisa jadikan kali. Kalau kali berarti dia akar dari kilogram per meter sekon pangkat 2 dikali meter pangkat 3-nya naik ke atas, sekon pangkat 4. Terus per kilogram. Nah, ini kayak gini nih, kilogram sama kilogram bisa dicoret. Nah, meter pangkat 3 di bawah sama ini bisa dicoret. Kan dibagi nih, berarti bisa coret satu, jadi 2. Ini S pangkat 4, ini S pangkat 2 itu berarti S pangkat 4 per S pangkat 2 itu bisa dicoret kan. Ini 4 dengan 2, berarti dikurang gitu. Coba ditulis dulu.
Udah ditulis. Iya, Kak. Nah, coba dikerjain dulu nih. Sebenarnya itu caranya tuh kayak mengeliminasi ya. Misalnya kayak gini nih. Misalnya kilogram per kilogram pangkat 2. Nah, ini tuh bisa dicoret. Kilogram satunya dicoret, ini dicoret satu. Gitu. Nah, misalnya di sini T pangkat 2 per T pangkat 4. Gitu misalnya. Nah, ini T pangkat 2 bagi T pangkat 4 ini kan sisa 2 nanti di bagian bawah. Paham ya? Hmm. Coba itu kamu sederhanakan dulu. Pangkat 3 sekon pangkat 4 per meter kali sekon pangkat 2. Udah belum?
Kita coba ya. Coba meter pangkat 3 dibagi meter. Jadi berapa tuh? Setengah meter. Meter pangkat. Meter pangkat 2 ya. Ini kan meter pangkat 3 nih dibagi coret 3. Ini kan 1 meter. Kayak dikira itu gini, meter pangkat 3 itu kan meter, meter, meter. Dibagi meter. Nah ini kan bisa dicoret meternya 1. Nah jadinya meternya cuma 2. Berarti meter pangkat 2. Berarti kalau S pangkat 4 bagi S pangkat 2 itu berapa? S pangkat 2. Nah S pangkat 2. Nah terus kita disuruh diakarin. Karena kita disuruh diakarin, berarti ini kalau diakarin itu dia dibagi kayak gini. Bentar. Berarti dia tuh meter pangkat 2 dibagi 2 karena diakarin sekon pangkat 2 dibagi 2. Jadinya adalah M kali S. MS. iya. Jadi M kali S. Berapa tuh? Yang mana jawabannya kalau gitu dimensinya? LT. Apa? LT. LT kayak gitu. Paham ya? Mm-mm. Nah, kita lanjut di sini nih. Sekarang kita lanjut. em, ini masih hitung-hitungan ya. Nah, dalam menghitung notasi, kayak nomor 11, tahu cara menghitung notasi? Tahu cara menghitung notasi? Enggak. Oke, cara menghitung notasi itu kayak gini. Misalnya, membuat notasi ya. Bisa kita buat nih 0,0004. Nah, kalau kita membuat notasi, berarti ini kita buat 4, karena angkanya cuma 4 nih, satunya 4 ya, berarti 4 kita kali dengan 10. Karena dia kalau bilangan koma kayak gini, koma 0,000 itu tuh berarti pangkat min dia. Pangkat min berapa? Hitung hitung nolnya ada berapa gitu, ya. Kita lihat ini 3 kali 10 min 3 itu sama dengan 0,003 gitu. Nah, hitung nolnya ada berapa? Nah, hitung dari sini ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian itu sampai ke 4 aja. Angka pertama aja ada 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Paham? Halo? Bisa dipahami? Enggak. Nah, kalau gitu, misalnya kalau dibuatnya gini, 0,025. Nah, itu berapa? Ingat, yang pertama kali aja angkanya menunjukkan 2. Berarti ini jawabannya adalah 2,5. Buat gitu. 2,5 kali 10. Pangkat berapa? Hitung dari 2. 1, 2, sampai koma. Sampai koma. Berarti ada pangkat min 2. Gitu. Nah, dengan demikian, nomor 11 ini apa jawabannya? Coba, kenapa jawabannya A gitu? Coba. Ya, Karena itu. Eh, coba. Coba hitung dulu.
Itu Halo, nyambung ini nggak suaranya kecil? nyambung. Halo Kak. Iya. Kak, karena kalau yang min 6 nyambung sama 22 koma lah. Kan itu Nah, nolnya itunya ada dari sini. 4. Itu dari sini ya, dari dua yang awal, satu, dua, tiga, mana tuh? Empat, lima. Nah, berarti enam ya, karena sama ini 2,2. Nah, kenapa dia buatnya dua dua dua? Nah, kalau dua dua itu arti kan sebenarnya dia gini. Sebenarnya dia itu adalah 2,234 2,2 8 kali 10 min 5. Nah, tapi karena dia mulainya 22, berarti mulainya dari sini. Nah, kan dia buatnya 22, berarti ada 6, maka dia 10 pangkat min 6. Gitu. Paham? Hmm. Oke. Kita coba nih. Coba ya, buat sendiri nih. 0,0000315. Coba, gimana notasinya? 3,15 kali 10 pangkat min 5. Iya, benar kayak gitu. Oke, untuk nomor 12, tahu untuk merubah kecepatan kayak gitu? Dari kilometer per jam ke meter per sekon? Kalau Tahu, tahu ya. Nah, coba kalau misalnya kita di sini 48 kilometer per jam, kira-kira berapa meter per sekon kalau tahu? 16 meter per second. 16 meter per sekon ya. Jadi kan ini 48 dikali 1000 per 3600 ya. Benar kan? 480 bagi 36 berapa? Enggak, bukan 18. Ini dia tuh tetap dikali 16 kok 16? bukan. Bukan. Kan dia 48 itu dari kilometer ke meter itu dikali 1000. Berarti 48 kali 1000, 48.000 dibagi 3600. 1 jam itu sama dengan 3600 meter per sekon. Nah, coba dibagi dulu. 13 meter. 13 meter per sekon ya. Sebenarnya 13,33 sekian kan? Hmm. Nah, gitu. Masih belum paham nih. Coba.
Lagi ya. Coba 108 kilometer per jam. Itu berapa? Hmm. 30 meter per second. 30 meter per sekon. Iya, 30 meter per sekon. Benar. Oke, sekarang kita lanjut yang di bawahnya. Dia menghitung panjang sebuah benda dan diperoleh data 2 desimeter. Nilai konversi dari 2 desimeter itu berubah menjadi pikometer. Nah, 1 desimeter menjadi pikometer. 1 pikometer itu adalah 10 pangkat min 12. Nah, kalau 10 pangkat min 12, 10 1 pikometer ke meter itu 10 pangkat min 12. Maka berarti 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 12. Nah, ya udah, dari kita tulis di sini ya, dari 2 desimeter ke meter itu kan naik 1 tingkat, makanya dia 0,2 dibagi 10. Nah, 0,2 dikali 10 pangkat 12, maka dikali 10 pangkat 12 inilah jawabannya. Atau 0,2 kali 10 pangkat 12, atau 2 kali 10 pangkat 11 sebut. Paham? Halo? Ya kak. Oke, untuk nomor 14, paham nggak untuk konversi satuannya? Ini lebih ke konversi satuan ya, dari kilogram ke gram itu turun, maka dia dikali kali 1000. Ya, kalau kilogram ke gram itu dikali 1000. Terus kalau dari meter pangkat 3 ke sentimeter pangkat 3 itu ke sentimeter pangkat 3 itu dikali dengan meter pangkat 3 itu 100 dikali dengan 100 pangkat 3 berarti 0,00000 dikali 1.000.000. Coba konversi dulu ya.
Paham? Ya. Ya, oke. Ini kayaknya konversi satuan kamu pada bisa ya berarti ya. Mm-mm. Nomor 15 juga bisa berarti dong. Nomor 15 Kalau mirip yang kemarin. aturan angka penting tahu. Tahu tapi lupa-lupa dikit. Yang kayak ada Tambahan kayak komanya gini nih, gitu. kayak nomor 16 itu kan ditambah kan. 25,27. Oh, ini dikurang berarti. Kurang ya. 25,27 dikurang 12. Maka kalau dikurang 12, ini ingat ini ada angka pentingnya ada 4. Kalau pertambahan atau pengurangan itu dia dijadikan angka penting yang paling sedikit. Yang ini kan ada 4 angka penting. Karena kan ada 2527 itu 4 angka penting. 12 itu 2 angka penting. Yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah jadi 2 angka penting. Makanya ini ketika dikurang, hasilnya memang benar hasilnya 13,27. Karena 13,27 itu 4 angka penting, maka ingat, kita harus jadikan dia yang paling dikit, yaitu 2 angka penting. Nah, jadi 2 angka penting, jadi kalau 2 angka penting, berarti jadikan apa tuh? 13,27, dijadikan 2 angka penting, 13,27, kita jadikan 2 angka penting itu ada cuma 13. Karena kan 7 ini ke sini nih, jadi 3. Um, terus yang ini 3, ketiga itu nggak bisa gitu. Paham ya? Karena kalau dia keempat ke bawah itu nggak mempengaruhi nilai sebelahnya. Tapi kalau 5 itu dilihat sebelahnya kalau dia ganjil dia ditambah 1. Tapi kalau genap dia nggak ditambah, nggak diapa-apain. Tapi kalau 6 ke atas itu dia ditambah 1. Paham? Misalnya 1,6. Nah, kita mau bulatin jadinya 2. Karena 6 ini kan bisa dibulatin ke atas jadi tambah 1 yang di sini jadi 1 tambah 1 2. Tapi kalau 1,5, 1,5. Nah, itu juga 2 karena kan sebelahnya ganjil 1. Tapi kalau 2,5 itu 2. Kenapa 2? Karena dia genap. Nah, kalau 2,4 itu tetap 2. Nggak ngaruh karena dia di 4 ke bawah itu nggak ngaruh ke sebelahnya kalau dibulatin. Paham? Hmm. Paham? Halo? Ya kak. Oke, kalau paham, coba nih kita buat yang penambahan pengurang dulu ya. 14,765 dikurang 3,2. Coba dikurangin, jadikan angka penting.
Sudah? Belum? 12. Berapa? Hmm, 12. iya 12. Oke, benar ya. Terus kalau dia dikali, nah kalau dia dikali, itu lihat dulu konteksnya di sini. Contoh kayak nomor 20 ya. Kalau nomor 20 nih kalau dikali 13,38 dan 6,2. Kan kalau ditanya luas, luas itu kan panjang dikali lebar. Ya, berarti 13,38 dikali 6,2. Nah, kalau dikalikan ini dia 4 angka penting, dia ini 2 angka penting. Gitu. Berarti jadikan tetap 2 angka penting. Jadi maka jawabnya 83. Paham? Mm-mm. Oke. Nah, ini untuk ketelitian nih, untuk ketelitian. Kalau di nomor 21 di, kan kita penambahan ini misalnya nilai ukurnya nih, otomatis ada tingkat ketelitiannya dia. Nah, delta X, jadi dia itu sebenarnya ini X ditambah delta X, tambah kurang ya. Nah, delta X itu sendiri itu sama dengan setengah dari ketelitiannya. Kalau misalnya ketelitiannya itu, kalau mistar kan 0,1 ya, 0,1 cm. Berarti dia setengah dari 0,1 alias 0,05. Berarti pengukuran ini itu adalah 5,35 tambah kurang 0,05. Nah, ketelitiannya itu kita bisa bilang gini, bisa nilai ketelitiannya 5,30 atau dia 5,40, sekitar rentang itu. Tergantung tambah atau kurangnya. Paham? Kemudian untuk jangka sorong juga paham ya? Halo? Ya. Oke, ini jangka sorong juga udah paham. Waktu detik kayak gini paham? Mm-mm. Oke, udah paham semua nih berarti. Kita coba. Ini apa pengukuran ini namanya? Mau coba soal-soal? Halo? Iya Kita Kak, ya coba ya. udah. Bentar. Kok ini salah sih? Deng, 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 deng. Kamu sekarang udah SMA. Mm-mm. Pengukuran tadi jangka sorong ya, pengukuran pembesaran dan satuan sih. Oke, siap ya soalnya ya. Nggak bisa kopi. Allahu Akbar. Waduh. Yang hitung-hitungannya aja, iya kah?
Halo Raka. Enggak. Nah, ini ya. Oke, yang ini. Yuk, silakan. Kelihatan ya? Udah dapet? Nyari? Lagi nyari, Kak. Oke.
Kalau sudah Kak bilang ya. Udah nomor berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Bentar Kak. Udah? Belum Kak.
Yang benar 235, Kak. Apa? Yang benar 235. Yang benar 235. Coba lihat ya. Kok kecil kali. Bentar. Seorang petani memiliki sawah yang luasnya 6.000 meter. Berarti sawah yang luasnya 6.000 meter kuadrat. Benar nggak sih? Luasnya ini 6.000. Ada di soal ada nggak? Sawah Ada. yang luasnya. Berarti benar dong jawabannya. Oh iya. Nah, jarak sawah tersebut Eh, kurang lebih 2 kilometer dari rumah. Bener nggak? berarti benar semua Waktu nanti. tempuh sekitar 20 menit. Iya Benar. benar. Kecepatan rata-ratanya, kan kita belum tahu kecepatan Benar. rata-ratanya 10 meter per menit. Benih bermasa 25 kilo. Benar semua ternyata ya. Oh. Yakin ini benar semua? Kayaknya enggak deh. Kayaknya ada yang salah ini mah. Masa masa ini jarak sawah tersebut kurang lebih ini, tapi kok bener semua gitu ya. Tes deh. Hah. Oke, nggak apa-apa sih ini, kayaknya lewatin dulu aja deh. Kita lewatin dulu aja. Kok bisa ini benar semua? Tapi di ininya pilihan gandanya nggak ada yang mau bilang benar semua ini. Coba yang ini ya. Yang mana yang benar? Coba yang ini. Kelihatan soalnya ya. Iya. Kok di sini benar semua sih? Coba yang ini aja ya. Halo? Iya Kak. Oke.
Oke, udah. Belum nggak. Tambahin aja 1 tambah 1 kilo. Terus ini 100 gram. Berarti gini. Ini kan 1 kilo itu 1 kilo itu kan 1000 gram. 1000 gram ditambah 100 gram tambah 500 gram. Jadi semua totalnya adalah 1600. Nah, kalau kita ini gram, ingat bahwasanya 1 gram itu dibagi dengan 1000 biar bisa dapat kilogram. Nah, berarti jawabannya adalah 1,6. Paham? Halo?